Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Tri Kuryanti SPD MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil tugas proyek Bahasa Indonesia yang bertema kesadaran pajak. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya dan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Jaki Tridendra. Nama saya Muhammad William Salim. Nama saya Muhammad Zikru Fikri. Nama saya Muhammad Gafi Humaini. Baik, selanjutnya langsung masuk materi. Selamat menyaksikan. Kenaikan tarif pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT paling rendah 40% dan paling tinggi 75% menuai protes para pelaku usaha hiburan. Sejumlah pelaku usaha mengeluhkan kenaikan tarif pajak hiburan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kenaikan pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT khusus untuk hiburan, diskotik, spa, karaoke, klub malam ditetapkan paling rendah 40% hingga 75%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Tri Kuryanti SPD MPD serta rekan-rekan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi yang bertema meningkatkan kesadaran pajak sebagai upaya mendorong kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Topik ini sangat penting, mengingat pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional dan pelayanan publik. Namun, masih banyak tantangan yang kita hadapi, terutama rendahnya kesadaran dan kepatuhan sebagian masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Jumlah penduduk Indonesia yang tersebar dari Sabang hingga Merauke membutuhkan kesejahteraan yang adil dan merata dari pemerintah. Salah satu upaya pemerintah untuk mencapai kesejahteraan tersebut adalah melalui pembangunan nasional yang merata di seluruh wilayah, baik di daerah padat maupun jarang penduduk. Pajak merupakan tulang punggung utama pendapatan negara dan anggaran pendapatan dan belanja negara atau disebut APBN di Indonesia. Sektor pajak menjadi penyumbang terbesar dibandingkan sektor lainnya, bahkan mencapai 1.865,7 triliun rupiah dalam APBN tahun 2020. Selain sebagian sumber penerimaan, pajak juga berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan daya saing dan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah pungutan wajib berupa uang yang dibayarkan penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah berdasarkan pendapatan, kepemilikan, harga beli barang, dan sebagainya. Dalam Undang-Undang Perpajakan, sanksi perpajakan berfungsi sebagai jaminan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Penting bagi wajib pajak untuk memahami sanksi-sanksi perpajakan dan konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukan atau tindakan tidak dilakukan, karena kepatuhan akan meningkat jika wajib pajak memandang sanksi tersebut lebih. Pajak adalah kewajiban yang harus dipahami oleh setiap wajib pajak. Pengetahuan yang benar tentang perpajakan akan mendorong kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak, serta menghindari sanksi hukum. Indonesia menganut sistem self-assessment, yaitu sistem di mana wajib pajak menghitung, melaporkan, dan membayar pajaknya sendiri. Pemerintah memberi kepercayaan penuh kepada masyarakat untuk jujur dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Undang-undang sendiri menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib demi kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, penerimaan pajak sangat bergantung pada kepatuhan dan kesadaran masyarakat. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak antara lain pendidikan, kesadaran, dan sanksi yang tegas. Semakin tinggi pemahaman dan sikap rasional seseorang, maka makin tinggi pula kepatuhannya terhadap pajak. Pemerintah harus terus mendorong peningkatan kesadaran wajib pajak secara berkelanjutan, karena pajak adalah tulang punggung pembangunan suatu negara. Oke, selanjutnya saya akan membacakan isu pajak internasional pasca krisis 2008. Sejak krisis keuangan global 2008, penghindaran dan pengelakan pajak internasional berubah dari isu teknis menjadi agenda utama global, memunculkan gerakan keadilan pajak dalam pembangunan internasional.
Tantangan utama dalam sistem pajak internasional ada yang pertama, penghindaran dan pengelakan pajak. Negara berkembang sangat rentan terhadap strategi penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional dan pengelakan oleh individu kaya. Contoh sekitar 30% kekayaan finansial Afrika dan 22% Amerika Latin disimpan di luar negeri atau offshore, jauh lebih tinggi dibanding Eropa dan US. Negara berkembang kerap hanya mengikuti aturan global yang dirancang oleh negara maju, G20 atau OECD, yang belum tentu sesuai dengan kepentingan mereka. Terus yang kedua, ada persaingan pajak atau tax competition. Negara-negara saling menurunkan tarif pajak dan memberi insentif untuk menarik investasi. Negara berkembang dirugikan karena mereka sangat tergantung pada pajak dari perusahaan asing, namun tidak mampu bersaing dalam memberi insentif besar. Terus yang ketiga, ada keadilan antar bangsa atau international equity. Sistem pajak internasional seharusnya mencegah pajak berganda, tetapi malah menciptakan distribusi pajak yang tidak adil. Negara menerima porsi pajak yang lebih besar, meskipun seharusnya juga menjadi hak negara berkembang. Fakta menarik tentang pajak internasional. Mayoritas negara tidak mengenakan pajak atas penghasilan luar negeri warganya. Jika mereka menetap di luar negeri, US adalah pengecualian, tetap mengenakan pajak kepada warganya dimanapun mereka tinggal. Definisi kewarganegaraan pajak kini lebih luas, mencakup domisili atau kehadiran fiksi. Contoh, tinggal lebih dari 183 hari di suatu negara. Negara seperti US menerapkan rezim CFVC atau Control Force Corporation yang menekan pajak atas penghasilan perusahaan asing yang dikendalikan oleh penduduknya awalnya. Pajak hanya dikenakan ketika dividen dianggap diterima. Sekarang beberapa negara langsung memasuki penghasilan CFC, mencerminkan perubahan besar dalam konsep yurisdiksi pajak internasional. Kesadaran membayar pajak merupakan elemen kunci dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara. Pajak adalah kontribusi yang bersifat sukarelawan namun diatur oleh negara, yang digunakan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah tanpa memberikan keuntungan langsung bagi pembayarnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi kemauan dan kepatuhan dalam membayar pajak meliputi kesadaran pajak yang timbul dari pengetahuan moral serta pemahaman terhadap fungsi pajak. Motivasi pajak yaitu berbukti membentuk signifikan terhadap kepatuhan, namun tidak selalu dimediasi oleh kesadaran pajak. Sistem perpajakan dan pelayanan yang jika dipahami dengan baik akan mendorong kepatuhan secara sukarela. Pengetahuan pajak yang bisa mendorong kepatuhan tetapi tidak berlebihan justru bisa menimbulkan pengelakaan tentang dalam menimbulkan kepatuhan pajak tidak hanya tertentu dengan kalangan umum secara tetapi juga di kalangan intelektual, pejabat, dan tokoh publik. Oleh karena itu, peran aktif dalam pihak yang sangat penting, seperti perguruan tinggi, berperan penting melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk menimbulkan literasi pajak. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari artikel ini, yaitu pajak merupakan tulang punggung utama penerimaan negara yang sangat penting untuk pembangunan serta kesejahteraan rakyat. Dalam sistem self-assessment, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak menjadi kunci utama keberhasilan. Oleh karena itu, pengetahuan perpajakan serta tanggung jawab moral warga negara sangat diperlukan agar kewajiban pajak dijalankan secara sukarela, bukan karena paksaan. Tantangan seperti penghindaran pajak dan ketidakadilan sistem internasional perlu dihadapi dengan reformasi kebijakan serta peran aktif masyarakat dan lembaga pendidikan. Dengan membangun budaya sadar pajak secara konsisten, Indonesia dapat menciptakan sistem perpajakan yang adil, efisien, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.